bukan mau mengambil haknya perusahaan, tidak. Tapi kita mau menjamin kepastian hak masyarakat. Pada 8 Mei 2025, DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar RDP Rapat Dengar Pendapat di Ruang Banggar atau Badan Anggaran untuk menindaklanjuti hasil rapat kedua terkait pelaksanaan program CSR oleh kontraktor nasional mitra PT Vale Indonesia. Rapat ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan pada 28 April 2025. Dalam agenda tersebut, pihak CMT Community Management and Transformation PT Vale dijadwalkan hadir. Pihak CMT sama sekali tidak memenuhi undangan rapat. Yang hadir hanya perwakilan dari divisi eksternal PT Vale, di mana eksternal PT Vale yang tiba setelah ditunggu selama 2 jam memicu kekecewaan dari para anggota dewan yang telah hadir tepat waktu. Jadi dari pertemuan pertama itu kami langsung menindaklanjuti Bapak Ibu untuk melakukan workshop bersama yang melibatkan lintas departemen. Jadi di situ sudah ada SCM, sudah ada CMT, eksternal dalam hal ini kami SDP untuk membedah dan membahas secara tuntas terkait kan ada istilah ini pimpinan, ada 3 istilah yang berbeda, ada PPM, CSR dan TJSL. Itu kami bahas secara komprehensif untuk mendudukkan betul di mana ini kedudukannya agenda yang sedang dibahas di RDP ini secara berturut-turut, yakni pengaturan tentang TJSL kontraktor nasional yang ada di Luwu Timur. Jadi dari hasil pertemuan kedua, kami anggap departemen terkait ini sudah mulai memahami, SCM sudah mulai memahami tentang TJSL maupun CSR, CMT pun demikian, dan kami juga eksternal mensupport. Akhirnya kita semua sama-sama paham. Bahkan di pertemuan itu kami sudah mulai, mungkin ini melampaui dari agenda RDP, sudah mulai bergerak maju untuk membahas kemungkinan-kemungkinan skenario pengelolaan seumpama TJSL kontraktor itu ingin dikelola atau tanda petik dipatuhi lah perintah aturannya. Jadi kami sudah sampai membahas seperti itu, Pak Ketua atau Pak Pimpinan. Kemudian kami lanjutkan lagi dengan pertemuan sebenarnya membahas persiapan yang akan kita bawa ke RDP hari ini. Itu sudah kami lakukan sejak kemarin malam ya, setelah undangan diterima. Bahkan sebelum undangan diterima kita sudah bahas persiapan itu. Nah, cuman itu dia karena kendala teknis CMT yang berhalangan, makanya itulah kenapa kami tetap memutuskan untuk datang. Kami anggap pertama undangannya sudah ada, dan yang kedua ini sudah di internal kami sudah menjadi agenda bersama, bukan hanya CMT, karena CMT merasa tidak bisa lanjut sendiri Pak Pimpinan, karena pertama betul dia yang mengelola kontraktor, tetapi CMT tidak memahami konsep terkait TJSL maupun CSR. Makanya mau dibalik juga, CMT bilang ini harus dipimpin oleh eksternal. Kami bilang ya kami memang paham CSR, kami memang paham TJSL, tapi bukan kami yang mengorganisir para kontraktor. Itulah kenapa tim ini menjadi kami kemarin sepakat terkait agenda pengelolaan TJSL ini itu nggak bisa sendiri, setengah di CMT atau setengahnya lagi eksternal, tetapi memang harus disatukan karena satu sisi dari aspek CSR dan PPM-nya, TJSL-nya, yang satunya adalah untuk manajemen di kontraktornya. Jadi itu kesimpulan kami terakhir, bahkan kami sebenarnya sudah menyiapkan bahan-bahan materi yang mungkin bisa di-share sebagai sebenarnya hanya referensi tambahan untuk yang tadi agenda Bapak Pimpinan sampaikan, bahwa kedepannya kan akan dilakukan semacam perumusan-perumusan. Jadi itu sudah kami diskusikan sebenarnya, bahwa formasi tim yang akan mengatensi atau memperhatikan agenda ini kami sudah eskalasi, bukan hanya CMT sendiri, tetapi sudah melibatkan juga SCM, sudah melibatkan juga eksternal dan SDP. Bahkan di internal, pada tingkatan internal sudah ada rekomendasi-rekomendasi yang sudah bisa dilakukan CMT terhadap kontraktornya Pak Pimpinan. Misal yang itu yang berada di kewenangan Vale ya, misalnya meninjau klausul kontrak yang bisa memungkinkan untuk memasukkan klausul di mana TJSL itu wajib bagi kontraktor, kemudian juga mungkin memikirkan bagaimana skenario untuk mengarahkan ke arah program apa sih program TJSL kontraktor. Jadi kurang lebih begitu pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, saya rasa perlu kami sampaikan bahwa kami tidak bermaksud tidak serius menyikapi ini. Di 1 minggu ini kami sudah melakukan agenda yang cukup padat untuk mengumpul referensi, kemudian rapat, mengolah lagi hasil rapat, kemudian kami rapatkan lagi dan seterusnya. Jadi bahwa kami yang pada akhirnya hadir memang kami sudah
sampaikan juga ke teman-teman CMT bahwa ini penting dan memang harus continue, tetapi karena memang betul-betul kami sudah pastikan bahwa CMT itu agendanya juga penting hari ini, makanya kami putuskan tetap hadir karena kami menganggap kami sudah terkopi dengan informasi dari RDP selanjutnya, jadi kami pikir kami bisa hadir hari ini pimpinan. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang, kalau Bapak langsung melangkah tidak menghadirkan kontraktor nasional, apa gambaran kita mau kelola dengan programnya Bapak itu? Itu kan teori ini. Nah kita mau pastikan dulu ini. Kita mau pastikan CMT membuat payung hukum dengan dilampirkan di dalam kontrak. Itu. Nah keseriusan ini yang kita mau tuntut dari PT Pale. Oke lah, saat ini PT Pale mungkin menafsirkan lain, tetapi kami akan keras ini Pak. Bapak Ibu sampaikan sama PT Pale. Ya, jangan sampai kami ini 35 anggota DPR duduk itu gedung putih di sana. Bersoal itu Pak. Ya, jadi jangan ini coba canda bahwa Bapak ini orang pintar, jangan salah menafsirkan. Ya, yang ini datang ini Pak demo-demo semua ini yang di DPR ini. Ya, gambarannya sehingga kita simpulkan ini dipastikan CMT harus hadir, dipastikan kontraktor harus hadir. Iya, karena kita mau audit ini seperti dinas-dinas yang melakukan pekerjaan ini Pak, contoh dinas PU itu, kami itu setiap agenda itu kunjungan ke kecamatan, kami ada kunjungan kerja melihat program kerja yang ada. Sama nanti ini PT Pale mulai tahun ini mungkin ini jadi Bapak ini siap-siap memang karena kami akan audit juga nanti CSR-nya PT Pale ini Pak. Kami akan juga turun melihat ini CSR-nya ini kontraktor nasional. Ya, Ketua DPRD Luhut Timur, Ober Date menegaskan akan melakukan aksi jika kejadian serupa kembali terulang, yakni ketidakhadiran pihak terkait dalam jadwal yang telah ditentukan. Ya, kembali lagi bersama saya di Penelu Tim News. Saat ini saya bersama Ketua Fraksi PDIP ya Pak? Ya, Ya, dengan Bapak siapa? Pak Muhammad Nur. Muhammad Nur, akrab dipanggil Pak Cici. Betul. Pak Cici ya. Oke, kita akan membahas tentang dinamika RDP bersama kontraktor nasional yang rencananya, tetapi ternyata RDP kali ini tidak berlangsung sesuai dengan rencana. Ada perdebatan tadi antara beberapa anggota dewan terkait kekecewaan karena ketidakhadiran kontraktor nasional yang diharapkan dan juga pihak PT Pale yang datang dari eksternal yang semestinya yang diharapkan dari DPRD sendiri adalah CMT. Ini yang kita mau bincang-bincangkan bersama Ketua Fraksi atau Kak Cici. Seperti apa sebenarnya penyebabnya sehingga RDP kali ini terjadi seperti itu, Kak Cici. Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih teman-teman dari media Penaluti. Terima kasih. Pada kesempatan sore hari ini, tadi siang kita jadwalkan rapat dengar pendapat dengan perwakilan kontraktor nasional yang ada di Pale. Kemudian kita juga mengundang CMT dan PT Pale, tapi teman-teman dari kontraktor nasional tidak hadir. Dan tentu ini membuat Ketua DPR dan anggota DPR sangat menyesalkan atas ketidakhadiran ini, karena hal yang kita mau bahas bagi kita DPR adalah sangat prinsip, karena ini mengenai kewajiban perusahaan dan hak-hak masyarakat sekitar tambang, yaitu mengenai CSR. Oleh karena itu beberapa anggota DPR kawan-kawan menyesalkan ini kejadian, karena tidak ada konfirmasi yang jelas dari pihak yang kami undang apa alasan dia tidak datang. Oleh karena itu mudah-mudahan pertemuan berikutnya mereka bisa hadir. Saya kira begitu. Itu Pak, tadi ada beberapa juga tanggapan dari anggota dewan dari fraksi PDI juga
katanya ya kalau misalkan juga nanti diundang dan ternyata tidak hadir, itu langkah apa lagi yang akan dilakukan? Karena kenapa? Menurutnya teman-teman juga ini kan RDP ini kan menggunakan anggaran negara. Iya. Nah, kalau misalkan terjadi lagi tapi tidak ketemu apa yang diinginkan oleh DPRD itu sendiri, nah itu bagaimana itu, Pak? Langkah apa yang akan dilakukan DPR lagi? Kita tidak harap lagi terjadi seperti itu, tapi sebelumnya, sebelum kita mengundang, kita harus ada dulu pendekatan khusus. Pendekatan khusus artinya kita mau realkan apa yang mau dibahas sesungguhnya. Karena ini makanya tadi di forum saya sendiri menawarkan supaya persoalan CSR ini memang masih banyak yang belum memahami. Oleh karena itu, misalnya begini, kita di DPR tentu selalu bicara dasar hukum. Iya, iya. Nah, kemudian teman-teman di perusahaan juga belum memahami betul dasar hukum apa yang dipakai, apakah hanya memakai undang-undang perseroan Iya. atau undang-undang yang lain. Nah, kita melihat CSR ini selain diatur di undang-undang perseroan juga pasti memakai pendekatan undang-undang sumber daya alam. Iya. Karena di CSR yang dibahas adalah dampak sosial dan dampak lingkungan. Nah, inilah makanya saya harap nanti ada pembicaraan lebih teknis lagi. Mari kita bicara tentang tahapan pertama adalah regulasinya dulu. Nah, setelah regulasinya kita sepakati dan penetapan regulasi ini tentu kita melibatkan ahli, bukan kita karang-karang. Karena kalau kita bicara di DPR tentu ada juga pendekatan politik. Nah, tetapi yang mendesak adalah bagaimana perusahaan menyadari kewajibannya terhadap CSR. Karena itu kewajiban mereka. Jadi misalnya begini, setiap kontraktor nasional, kalau dia berkontrak dengan PT Pale, maka PT Pale sudah menetapkan jumlah besaran CSR. Mau rugi atau tidak. Nah, kalau sudah ditetapkan seperti itu, tinggal kita tahu dana sebesar itu kau bikin apa. Kau bangun apa di wilayah masyarakat tambang. Jadi kalau misalnya Pale mengatakan sekian miliar tetapi setelah dilihat tidak ada apa-apa, berarti ada sesuatu ya. Nah, kenapa? Itu bisa saja terjadi karena pengawasan tidak ada. Karena kita belum pernah duduk bersama bicara regulasi, kemudian program, kemudian model pengawasan. Saya kira begitu. Jadi inilah saya minta sekali sama teman-teman PT Pale, jangan enggan berdiskusi soal ini karena kita bantu Pale. Artinya DPR terbuka ruang. Terbuka ruang karena berapapun besaran CSR-nya, dia yang kelola. Bukan pemerintah yang kelola, bukan DPR yang kelola. Tetapi kita mau tahun ini berapa besarannya, tahun depan berapa besarannya, apa dia bikin, dan kita bisa bilang kalau Pale 100 tahun di sini, tahun ke-50 sudah jadi ini. Sudah jadi sekolah, sudah jadi rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu maksud dan tujuan kita membahas CSR. Bukan mau mengambil haknya perusahaan, tidak. Tapi kita mau menjamin kepastian hak masyarakat. Kalau DPR tidak punya kewenangan memberi sanksi, yang bisa memberi sanksi itu bupati. Kita ini memakai pendekatan moral. Masa regulator, masa Pale, PT Pale yang perusahaan besar ini perusahaan internasional diajak bicara kepentingan masyarakat tidak mau. Di mana kemanusiaannya? Misalnya di mana rasa kepeduliannya terhadap masyarakat. Nah, di CSR kita bicara kepentingan masyarakat dan lingkungan. Nah, supaya apa? Supaya tidak timbul kerusakan sosial, tidak timbul kerusakan lingkungan. Nah, hanya sekarang ini kita belum melihat niat baik dari teman-teman PT Pale. Kenapa? Karena yang dia kirim adalah level-level di bawah yang harusnya tidak berani mengambil keputusan. Dan lain yang diundang, lain yang datang. Iya. Akhirnya DPR tidak dianggap kalau begini. Iya, betul. Jadi oleh karena itu kita harus mencari formulasi teman-teman di DPR. Makanya tadi saya sarankan Komisi 3 agresif memburu ini.
tidak perlu menunggu rapat, dia bisa mendatangi pimpinan Pale. Kenapa teman-teman Pale diundang DPR tidak hadir? Tapi memang ini konsennya Komisi 3 ya? Ya, Komisi 3. Ketuanya Pak Ripaldi. Iya. Jadi bisa nanti, saya tadi tegas menyarankan supaya Komisi 3 lebih agresif. Karena ini saya lihat fenomena baru dari saya berdiskusi beberapa teman-teman anggota DPR, memang masih banyak yang belum terlalu memahami konsep-konsep CSR. Itu. Karena orang bicara CSR itu kan pikirannya uang, padahal bukan, itu program. Jadi Program kalau kemakmuran rakyat. CSR Pak berjalan dengan bagus, ada lembaganya, ada pengawasannya, tidak ada mitos sekolah jelek di Lingkar Tambang, tidak ada puskesmas kekurangan ambulans, tidak ada itu speed ambulans Dano itu harus ada itu, bensinnya banyak, CSR bisa tanggulangi itu. Hanya tidak punya lembaga mengontrol. Karena perusahaan misalnya begini, kita jalan-jalan di Unhas, banyak sekali logo-logo Pale. Iya, Itu artinya Unhas yang bangun. Tapi itu bukan CSR, itu donasi. Iya. Kenapa wilayah yang bisa dapat CSR, bisa dapat donasi, masih banyak yang dinding kayu, Pak. Iya. Jadi itu kan ini kritik ini teman ke Pale. Kalau saya pribadi kan tidak di dalam lingkar tambang. Iya. Tuh. Tapi luar biasa Kak Cici ini yang di Ya, luar dari betul. lingkar tambang tapi Ya. menyampaikan gagasannya Ya. untuk masyarakat. Jadi harus begini, Pak. Teman-teman DPR tidak boleh hanya sampai di sini buruh ini CSR. Tidak boleh. Karena ini yang namanya tambang kerusakannya luar biasa. Bayangkan PT Kul. Iya. CLN. Toh? Iya. Apalagi nanti Ya. ini masuk perusahaan. Nah, sekarang kita ini akan masuk kawasan industri Iya. di Maluku. Nah, proyek strategi nasional. kalau kawasan itu jadi, Pak, lembaga CSR-nya kita sudah jalan luar biasa. Betul. Nah, saya tanya-tanya, kita 2019 sudah ada Perda, Pak. Tetapi Perda itu tidak bisa diimplementasikan karena tidak ada peraturan bupatinya. Betul. Nah, lalu bagaimana itu, Kak? Maksudnya Nah, itu saya sudah sampaikan juga ke pimpinan Dewan, pimpinan DPR supaya merekomendasikan bupati mengeluarkan rekomendasi supaya Perda itu bisa jalan. ya karena itu yang menjadi perbincangan juga. Ya, di Perda itu memang kita pemerintah daerah harus membentuk badan lembaga yang mengelola CSR. Iya. Sebagaimana Perda itu. Ya. Nah, di Perda itu ada perwakilan masyarakat, ada perwakilan perusahaan, ada perwakilan pemerintah. Nah, itulah yang mengontrol nanti. Jadi makanya tadi itu tidak ada nih orang bisa mengelak kalau tahap pertama kita diskusi apa? Regulasi. Nah, untuk meyakinkan regulasi itu benar, cocok untuk dipakai, ambil tuh pakar hukum satu minimal, dikonsultasikan. Bukan kita yang karena kalau semua anggota DPR terlibat, hanya anggota DPR yang merumuskan itu pasti ada nilai politiknya lagi. Apalagi kalau anggota DPR-nya dari dapil sana, Pak.